Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rizka Akmalia. Di sini saya akan mereview satu buku, Komunikasi Bisnis, karya Yohana Purnama Darmawan. Di sini saya akan mereview pada bagian bab 1 yang berjudul proses komunikasi, diantaranya ada komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Nah, tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali berkomunikasi dengan orang-orang terdekat kita, melakukan interaksi, komunikasi secara langsung dan maupun komunikasi secara nonverbal, yaitu bertukar pesan lewat media sosial dan tulisan maupun lain sebagainya. Dalam menyampaikan pesan tersebut, kita itu bisa sifatnya berdiskusi, lalu memberikan petunjuk, memerintah, menyampaikan ide, motivasi, dan mengungkapkan perasaan hingga sekedar bercerita ataupun curhat. Nah, di sini ada menurut beberapa ahli menyampaikan pandangannya mengenai komunikasi. Nah, di sini menurut Bovey pada tahun 2013 menjelaskan bahwa komunikasi merupakan suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan. Sedangkan menurut Guffey, Rhodes, dan Rockin pada tahun 2005 menyatakan komunikasi adalah pengiriman pesan, informasi, dan makna dari satu individu ke individu lainnya atau dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Sementara menurut Himstraat dan Beatty, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antara individu dan individu lainnya melalui sistem biasa atau yang bersifat lazim, dan baik menggunakan simbol-simbol, sinyal-sinyal maupun perilaku atau sebuah tindakan. Sementara itu, menurut Purwanto, dinyatakan pada tahun 2019, komunikasi paling tidak melibatkan 2 orang atau lebih. Nah, dalam prosesnya, pemindahan pesannya dapat dilakukan dengan menggunakan cara-cara berkomunikasi yang biasa dilakukan oleh seseorang melalui lisan maupun tulisan, yang bersifat verbal maupun nonverbal. Nah, komunikasi merupakan suatu proses pengiriman pesan dari satu pihak, yaitu pengirim pesan disebut dengan komunikator, dan pada pihak lain, yaitu penerima pesan, biasa disebut dengan komunikan atau audiens. Nah, komunikasi bisa dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi yang efektif terjadi bila kedua pihak terlibat dan menyampaikan pesan dengan baik, serta pesan dapat diterima dengan tepat seperti apa yang ingin disampaikan oleh komunikator. Nah, mengapa kita harus mengetahui terjadinya proses komunikasi? Karena di dalam proses komunikasi itu supaya tidak terjadinya salah paham antara komunikator dengan komunikan atau dengan audiens. Nah, di dalam suatu proses komunikasi tentunya terjadi umpan balik yang diberikan oleh si audiens. Nah, pemberian umpan balik tersebut sifatnya bisa bermacam-macam. Misalnya saja dalam komunikasi tatap muka, selain mendengarkan kata-kata, pengirim pesan dapat melihat bahasa tubuh penerima pesan. Bahasa tubuh yang dimaksud dapat berupa ekspresi wajah, senyum, tawa, anggukan kepala, serta raut wajah murung maupun senang. Bahasa-bahasa tersebut dapat diartikan oleh komunikator sebagai rasa senang, kecewa, tidak setuju atas pendapatnya, ataupun tidak paham mengenai materi tersebut. Sementara itu, pengirim pesan dapat mengartikan umpan balik penerima pesan melalui kata-kata dan intonasi atau nada suara penerima pesan. Dalam komunikasi tertulis, penerima pesan harus menunggu balasan tertulis dan kemudian membaca isi pesan dari pihak penerima pesan tersebut. Nah, agar komunikasi menjadi efektif, tentunya pengirim pesan harus dapat mengubah ide menjadi pesan dengan sangat hati-hati, menyampaikan dengan cara yang baik dan benar, serta menggunakan media yang tepat.
Sebaliknya, pendengar harus dapat fokus mendengarkan agar dapat memahami isi pesan dan memberikan umpan balik dengan benar. Nah, setelah kita mengetahui proses terjadinya dalam suatu komunikasi, selanjutnya kita akan mempelajari bentuk komunikasi dalam dunia bisnis, yaitu ada komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Yang pertama, bentuk dasar komunikasi yang pertama itu ada komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal ini merupakan bentuk penyampaian pesan dan dengan menggunakan kata-kata dan biasa digunakan untuk menyampaikan pesan secara lisan. Berarti kan menyampaikan pesan secara lisan merupakan menyampaikan pesan secara langsung. Berbicara, mendengar, membaca, serta menulis. Nah, terdapat hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi verbal ini, seperti menggunakan kata-kata yang baik dan benar, menggunakan bahasa yang formal, dan menggunakan bahasa yang baku. Topik yang dibicarakan pun harus bersifat formal. Dalam setiap pertemuan, sebaiknya bersikaplah untuk sopan dan formal. Nah, selain memilih kata-kata yang sopan dan formal, pilihlah kata yang tepat. Penggunaan kata yang tepat dapat mempermudah penerima pesan memahami tujuan komunikasi, menghindari terjadinya konflik, kesalahan, dan dapat mencerminkan profesionalisme pengirim pesan. Nah, bahasa yang tidak formal dan bahasa gaul biasanya hanya digunakan dalam komunikasi yang sifatnya tidak formal, seperti pertemuan sosial dan komunikasi antar pribadi. Contoh beberapa kalimat tidak formal itu penggunaan kata bro dan sis untuk menyapa, penggunaan kata lu, gua untuk kata ganti Anda dan saya, penggunaan kata enggak untuk kata tidak, penggunaan kata kalau untuk kata kalau, penggunaan kata he atau untuk kata ya, penggunaan kata belum untuk kata belum, penggunaan kata pengen untuk kata ingin, dan lain sebagainya. Seperti untuk menghindari adanya kesalahan persepsi tersebut, hindarilah kata-kata yang tidak pasti tersebut atau kata-kata yang bersifat tidak formal. Selain itu, penggunaan kata mungkin juga seringkali menimbulkan kesalahpahaman persepsi. Bagi penerima pesan, kata mungkin dapat diartikan tidak ada kepastian. Sedangkan di dalam dunia bisnis itu kita harus memastikan apa yang perlu dijalankan dalam dunia bisnis. Seperti perjanjian secara tertulis maupun perjanjian secara tidak tertulis. Lalu komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal ini merupakan bentuk komunikasi di mana pesan disampaikan tidak dengan kata-kata, tetapi bisa menggunakan bahasa tubuh, sinyal-sinyal pesan lainnya, penampilan, dan melalui cara bicara. Komunikasi nonverbal sifatnya kurang terstruktur dan lebih bersifat spontan, tetapi memiliki pengaruh yang lebih besar daripada komunikasi verbal karena komunikasi nonverbal memiliki keunggulan dalam hal keberadaan atau fasilitasnya. Nah, komunikasi nonverbal itu bisa menggunakan ekspresi wajah. Sesuai dengan ekspresi wajah dengan konten, yaitu apa yang sedang dibicarakan, entah audiensnya senang ataupun mengutarakan pendapatnya, menyenangkan, menunjukkan ekspresi wajah gembira. Sebaliknya, untuk hal yang memprihatinkan atau berita sedih, tunjukkanlah wajah simpati atau sedih. Nah, selanjutnya kontak mata. Pada waktu berkomunikasi, jangan lupa untuk melakukan kontak mata, yaitu melihat mata yang rekan berbicara. Adanya kontak mata menunjukkan kita sedang berkomunikasi dengannya, memperhatikan dan mendengarkannya. Lalu postur tubuh, berdiri atau duduk dalam menyampaikan pesan itu sangat berpengaruh kepada audiens. Postur yang tegak membantu kita untuk menjadi lebih fokus, menunjukkan kepercayaan diri, tampak lebih energik, dan berpenampilan lebih menarik. Lalu selanjutnya gestur. Tampilkanlah gerak-gerik tubuh yang sopan, tunjukkan kita menghargai orang yang berbicara dengan kita. Gestur yang baik dan sopan akan membuat pesan lebih jelas dan membuat orang berbicara dengan kita merasa lebih nyaman serta dihargai. Selanjutnya gerakan tangan. Gerakan tangan biasanya digunakan untuk memperkuat komunikasi verbal. Pastikan gerakan tangan tepat, tidak berlebihan dan sopan. Selanjutnya penampilan.
Nah, agar tercipta komunikasi bisnis yang baik, perhatikanlah penampilan sebelum bertemu dengan lawan bicaranya. Tunjukkan sifat selalu rapi, bersih, dan serasi serta profesional. Selanjutnya, menggunakan artikulasi. Artikulasi ini merupakan kejelasan dalam bicara. Jangan berbicara seperti orang berargumen atau terlalu cepat. Lalu intonasi. Intonasi merupakan irama ketika kita berbicara. Kata atau kalimat dapat memiliki arti yang berbeda sesuai dengan intonasinya. Oke, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam mereview buku yang berjudul Komunikasi Bisnis, karya Yohana Purnadarmawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.